Ku rasakan kehadiran
bersyukur punya Allah seperti Engkau Bapa. Engkau Allah kami yang sangat luar biasa. Engkau Allah yang besar Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami punya Allah yang besar, Allah yang sanggup, yang telah menolong, memelihara kami sepanjang 1 minggu lamanya. Kami telah menerima berkat-berkat yang terlalu banyak, dan hari ini kami datang bersyukur kepada-Mu Bapa. Oleh karena itu ya Tuhan, kami habiskan ibadah ini di dalam nama-Mu, Pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan kami sejak kami ada di dunia ini sampai selama-lamanya. Biarlah anugerah Allah daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan daripada Roh Kudus memelihara dan menyertai kita dalam ibadah ini. Mulai sekarang, pertengahan sampai berakhir, hanya jadi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ada sukacita pada pagi hari ini. Amin. Kita akan bersama-sama, kita bangkit berdiri, kita akan bersorak-sorai untuk Tuhan, karena hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Yeah.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita akan belajar firman Tuhan. Kitab Markus pasal 11 ayat 12 sampai ayat 14. Lalu kita lanjut perikop berikutnya ayat 20 sampai ayat 26. Ya. Saya ajak Bapak Ibu untuk bergantian membacanya dari ayat 12 sampai ayat 14. Lalu lanjut yang memegang Alkitab langkah satu perikop, ada perikop berikutnya yaitu ayat 20 sampai ayat 26. Saya yang memulai Bapak Ibu. Di bawah perikop Yesus mengutuk pohon ara. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Bapak Ibu, maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buah selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Bapak Ibu bisa lanjut dari ayat 20. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Bapak Ibu, demikian firman Tuhan yang telah kita baca. Sekarang kita melakukannya. Ya, amin. Nah, sebelum kita lebih dalam melakukannya, kita akan merenungkannya, ya. Kita merenungkannya. Nah, di dalam pasal ini Yesus sedang mengutuk pohon ara. Jadi ketika dia mengutuk pohon ara, seketika pohon itu kering sampai ke akar-akarnya. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita membaca ya dalam Alkitab kita, ada kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. 4 kitab ini menceritakan tentang Yesus. Itu ya. Tapi muncul pertanyaan, kenapa harus 4? 1 kan sudah cukup. Kenapa harus banyak gitu ya? Jadi itu muncul pertanyaan. Nah, sedikit saya jelaskan. Kenapa harus 4? Kenapa bukan hanya 1? Kan sudah cukup. Nah, 4 Injil ini, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, menceritakan tentang pribadi yang sama. Ya, lebih mengarah kepada Yesus. Tapi Bapak Ibu, ini menyoroti pribadi Yesus dari berbagai aspek atau dari berbagai sudut yang berbeda. Kitab Matius, dia menceritakan Yesus tentang, atau dia menceritakan, atau dia memberi firman, menyaksikan kepada kita
Yesus sebagai raja. Ya. Jadi di situ kita bisa melihat Yesus itu Mesias yang dijanjikan. Jadi kitab Matius lebih menyatakan kepada kita bahwa Yesus adalah raja. Sedangkan kitab Markus lebih dominan menyaksikan kepada kita bahwa Yesus itu adalah hamba. Nah, itu yang kita pelajari. Yesus itu sebagai hamba. Lalu kitab Lukas tetap pribadi Yesus yang diceritakan, tapi diceritakan lebih dominan Yesus itu adalah manusia sejati. Ya, makanya dikatakan leluhur Yesus dari Abraham, dari Adam ini sampai ke cicit sampai ke 40 berapa keturunan. Jadi itu menyatakan bahwa Yesus itu manusia sejati. Nah, kitab Yohanes tetap menceritakan siapa Yesus, tetapi lebih dominan menceritakan Yesus sebagai Allah. Ya, kalau menceritakan Yesus Allah lebih banyak menyatakan bahwa Yesus Allah di kitab Yohanes. Makanya di pasal 1 ayat 1 dan 3, pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah. Ya jelas, pada mulanya dari surga firman itu yang turun itu adalah Allah. Jadi lebih menekankan Yesus sebagai Allah. Nah, kita kembali kepada kitab Markus yang menekankan bahwa Yesus itu adalah hamba. Sebagai hamba, Yesus mempraktekkan kepada murid-muridnya, ini loh hidup sebagai hamba. Walaupun dia Allah, tapi dia menjadikan dirinya hamba. Dan itulah gaya hamba yang akan kita ikuti. Hamba yang harus taat, hamba yang harus percaya, hamba yang harus tunduk, hamba yang harus melayani. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita melihat ya, pohon ara yang mati karena dikutuk oleh Yesus. Apakah yang menjadi pertanyaan, kenapa Yesus mengutuk pohon ara? Tiba-tiba pohon ara dia kutuk ya. Ketika Yesus melihat dari jauh, pagi-pagi benar melihat ada pohon ara, lalu dia dekat ingin mencari buah. Tapi ketika dia tidak mendapatkan, lalu dia berkata, janganlah ada orang yang makan buahmu selama-lamanya. Kita pikirkan, kalau ini benar-benar dan memang ini yang harus terjadi, Yesus berkata, janganlah ada orang yang makan buahmu selama-lamanya. Lalu apa gunanya dia ada di situ kan? Tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya, tidak mengeluarkan buah, dan orang tidak bisa makan buahnya. Lalu pertanyaan, apa gunanya dia di situ? Selain dia harus mati. Kan untuk apa? Bapak Ibu, apakah kita masih ada gunanya di dunia ini? Masih. Amin. Itu yang kita mau. Ya. Tapi kita jangan takut. Nanti kita bilang, oh berarti kalau saya tidak berbuah, Yesus berkata, apa gunanya ada di dunia ini ya? Karena dia sedang mengarahkan sesuatu, ada sesuatu yang paling besar dari peristiwa ini. Kita melihat ketika dia mengutuk pohon ara ini, janganlah ada orang yang makan buahmu selama-lamanya. Jelas kalau tidak ada orang yang makan buahnya, hanya satu, dia harus mati. Untuk apa? Tidak berfungsi. Kalau tidak ada fungsi ya dibakar. Ya daripada jadi sampah dunia ini. Jadi kadang-kadang ada orang yang ceroboh berkata-kata yang sebenarnya tidak boleh dikatakan. Loh, apa gunanya di dunia ini? Pergi sana. Gitu kan? Kadang. Apalah genamu ada atau hadir di sini bersama dengan kami. Sudah, pergi di kelompok lain. Begitu. Tapi jangan berkata gitu, itu salah. Jangan ikut ini. Karena ada sesuatu yang beda yang dimaksud Tuhan di sini. Apakah Yesus menutup pohon ini karena rasa kecewa?
Ini ya. Apakah dia benar-benar tidak suka pada pohon ara karena tidak dapat buah? Apakah dia memang marah? Apakah dia memang, saya kembali katakan, kecewa? Gara-gara tidak dapat buah, dia kecewa? Tidak. Ternyata tidak. Bukan gara-gara dia marah, bukan gara-gara dia kecewa, bukan. Loh, kita membaca di ayat 13, ya. Ayat 13. Ya, kita baca ya. Dan dari jauh ia melihat pohon ara itu yang sudah berdaun, dan ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun. Sebab memang bukan musim buah ara. Bapak Ibu, saya tanya lagi, apakah Yesus kecewa? Gara-gara dia kecewa makanya dia kutuk jangan ada orang yang makan lalu mati. Benar? Tidak. Kenapa? Yesus itu tidak gila. Yesus itu tidak bodoh. Karena tahu jelas belum musimnya. Orang mau petik pohon kopi, buah kopi bulan 1, padahal musimnya bulan 6. Lalu dia datang, saya mau petik kopi bulan 1. Kita tanyakan, ini orang pernah menanam kopi atau tidak? Punya pengalaman atau tidak? Atau dia memang tidak tahu, atau dia bodoh, atau dia gila? Sudah benar-benar bukan musimnya, masa gak datang? Yesus tahu betul bahwa memang bukan musimnya. Jadi jelas di sini bahwa Yesus tidak kecewa karena kekecewaannya itu dia menuduh, bukan. Kenapa? Karena pikirannya jernih. Dia tahu memang kalau saya datang di situ nanti pasti memang tidak ada buah. Kalau saya mau mencari pohon ara pagi-pagi ini walaupun saya lapar, tetap saya berkata bahwa tidak ada buah karena memang belum musimnya. Coba kan Bapak Ibu mengharapkan kambingnya itu beranak bulan ini, tapi belum pernah kawin. Atau babinya mau berharap bulan ini atau bulan depan punya anak, beranak, tapi belum pernah kawin. Bisa nggak kita berharap begitu? Enggak. Karena tidak ada dasar bagi kita. Jadi Yesus tidak ada dasar untuk menutup dengan alasan karena kecewa, karena marah, atau karena tidak suka pada pohon ara itu. Bukan. Tetapi ada sesuatu yang sedang dia ajarkan kepada murid-muridnya. Ya, ada sesuatu yang sedang dia ajarkan kepada murid-muridnya. Yesus sedang mengajarkan bagaimana seseorang atau bagaimana seorang hamba percaya sepenuhnya kepada kuasa Allah. Ya. Yang kedua, ya kita membaca dulu. Dia mengajarkan bahwa supaya murid-muridnya itu sebagai hamba percaya kepada kuasa Allah. Ayat 20 sampai ayat 21. Ya. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Berarti dia sedang mengajar. Dia sedang mengajarkan murid-muridnya tentang sesuatu. Bapak Ibu, seorang guru atau seorang sebagai orang tua ada metode-metode mengajar anak-anak. Tidak hanya berkata-kata melulu ini. Tidak. Ada juga cara mengajar dengan cara mempraktekkan, melakukan tanpa harus mengeluarkan kata-kata. Itu metode. Jadi siapa guru di sini? Harus kreatif. Karena ada anak pintar, ini ya, ada
kalau gurunya itu mengucapkan kata-kata sehingga dia menangkap. Tapi dia tidak pintar, tidak bisa menangkap kalau gurunya itu hanya mempraktekkan. Tapi ada juga anak, tipe anak itu baru dia tahu kalau gurunya harus mempraktekkan dulu. Jadi dia tidak bisa memahami kalau hanya kata-kata doang. Jadi kita harus sebagai guru memahami tipe anak saya ini seperti apa. Jadi Yesus juga sedang mengajarkan tipe yang ketiga, mengajarkan murid-muridnya supaya mereka tahu bahwa ada kuasa Allah itu dengan cara yang sedang dia kerjakan. Seketika pohon ara itu mati. Dia sedang mengajarkan bukan hanya kata-kata. Dia berkata, hei, saya itu loh berkuasa. Itu kan mulut. Allah itu loh berkuasa. Jadi di sini dia tidak berkata-kata, tapi dia sedang berkata-kata. Dia sedang mengajar. Lalu seketika dia menutup jangan ada orang yang makan buah. Jadi orang-orang melihat, mendengar. Maka di sini kita bisa melihat Petrus baru berkata, lihat dulu, pohon yang kamu kutuk sudah kering. Sungguh baru mendalam dalam hidup mereka bahwa ada kuasa di dalam dirinya. Yesus sanggup melakukan dengan seketika. Kalau mengatakan mati, ya mati. Kalau berkata tidak berguna, ya tidak berguna. Betapa murid-muridnya diajarkan bahwa Allah Maha Kuasa. Percayakah Bapak Ibu bahwa Allah Maha Kuasa? Tanpa Allah itu datang kepada Bapak Ibu menjelaskan saya Maha Kuasa. Kita percaya bahwa kenapa ada alam semesta ini? Siapa yang membuatnya? Apakah tangan manusia? Tidak. Kalau kita percaya itu karena Allah, maka dari situ kita munculkan suatu pemikiran yang baik bahwa kalau demikian Allah Maha Kuasa. Nah, dengan berikutnya, alasan kedua kenapa Yesus mengutuk pohon itu bukan karena kecewa, tetapi dia sedang mengajarkan bahwa Allah itu Maha Kuasa tadi. Yang ketiganya adalah Yesus mengajarkan bagaimana hamba bahwa apa yang didoakan, apa yang diminta sudah tersedia. Ya. Markus pasal 11 ayat 24. Ya. Ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan terjadi kepadamu. Loh, ini belum kita mendapat apa-apa. Belum mendapat apa-apa, tapi Yesus berkata, percayalah. Apa saja yang kamu doakan, anggap yang kamu minta itu sudah kamu terima. Dengan demikian, kamu pasti diberikan. Itulah namanya iman. Luar biasa ya? Apa yang kita minta, kita pastikan saya sudah dapat. Kita pastikan saya sudah terima. Kita pastikan kita minta kesembuhan, pastikan saya memang sembuh. Maka itu diberikan. Itu adalah iman yang luar biasa, yang ada kekuatannya. Amin. Jadi Tuhan Yesus sedang mengajarkan sesuatu yang luar biasa di sini. Bahwa orang atau hamba yang percaya dengan cara mengimani bahwa sudah ada, sudah diterima, maka itu adalah iman yang sejati. Jangan ada orang meminta, Tuhan berikan ini, saya mau motor. Tapi dia tidak percaya bahwa Allah itu Maha Kuasa sanggup memberikan motor. Bagaimana bisa diberikan? Kedua, dia juga tidak percaya bahwa motor itu sudah tersedia. Lalu kalau belum tersedia, apakah ada sesuatu yang boleh diberikan Allah kepadanya?
Enggak ada. Jadi kita harus meminta kepada Allah. Saya percaya Allah berkuasa memberi. Kedua, saya percaya bahwa motor yang saya minta sudah ada kepada Allah. Tinggal dia pindahkan masuk kepada saya. Sehingga Allah tidak ada alasan belum ada. Belum ada. Sudah ada, tapi tinggal dia memindahkan. Itulah yang kita minta. Kita minta yang sudah ada. Maka kita percaya bahwa apa yang kita minta memang segala-galanya telah dimiliki Allah, telah ada kepada Allah. Segala bumi sudah kepunyaan Allah, harta apapun kepunyaan Allah, kesembuhan kepunyaan Allah, kuasa kepunyaan Allah. Bisakah kita mengimani bahwa apa yang kita minta sekecil apapun sudah ada kepada Allah? Tapi kita tinggal dinilai sudah mengimani atau tidak. Jadi banyak orang meminta tapi tidak percaya kalau sudah ada. Itu namanya iman yang tidak memberi keberuntungan. Maka Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ya, yang terkasih di dalam Tuhan, kadangkala ketika kita mengalami sesuatu yang paling parah dalam hidup kita, yang paling sulit dalam hidup kita, ada nggak pernah mengalami kesulitan, sakit penyakit, kegagalan? Apakah itu benar karena Allah marah? Apakah itu benar karena Allah kecewa kepada Bapak Ibu? Apakah itu benar karena Allah itu menghukum Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu mengalami hal itu? Tidak. Tapi dia sedang mengajarkan sesuatu bahwa ada maksudnya supaya kita mengetahui tentang dia lewat apa yang terjadi. Seperti pohon ara tadi. Bukan karena dia benar-benar marah dan kecewa, karena dia tahu memang tidak akan berbuah. Tapi selain dia sedang mengajarkan bahwa lewat saya mengutuk dan menyatakan mati, maka murid-murid saya pasti percaya bahwa saya berkuasa. Amin. Jadi Bapak Ibu katakan kalau saya sakit hari ini, Tuhan ingin saya memahami dia bahwa dia berkuasa menyembuhkan ini. Sehingga kita menyatakan dia Allah Maha Kuasa lewat penyakit. Jadi Bapak Ibu mari kita renungkan. Ada nggak kekurangan kepada Bapak Ibu? Jangan kita langsung menuduh Allah bahwa Allah menghukum, Allah marah, Allah kecewa. Tidak, periksa sesuatu apa yang sedang diajarkan Tuhan supaya saya tahu pribadinya lewat ini. Ya. Jadi saya percaya Bapak Ibu masing-masing punya pergumulan. Saya punya pergumulan. Kita punya pergumulan. Tetapi mari kita baca hati Allah apa tujuannya lewat pergumulan yang sedang Dia izinkan kita alami. Amin. Jadi itu yang membuat kita semakin bersemangat, semakin mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Ya, ada seorang perwira dari Kapernaum. Perwira ini punya hamba. Ya, jadi dia punya hamba di bawahnya. Sedang sakit parah, mau mati. Nah, ketika dia mati, ketika sakit murid-muridnya, perwira ini datang kepada Yesus karena sudah mendengar siapa Yesus. Nah, dia tidak mau datang kepada Yesus karena dia tahu dia tidak layak datang kepada Yesus. Lalu dia menyuruh anak buahnya yang lain dan katakan kepada Yesus, "Guru, ada seorang perwira yang memiliki hamba yang sedang sakit. Dia layak ditolong karena dia orang baik untuk menyembuhkan orang itu." Lalu Yesus datang. Ketika datang berjalan menuju rumah perwira itu, lalu perwira itu melihat Yesus. Dan ketika ia melihat Yesus, dia menyuruh orang, katakan kepadanya, "Guru, jangan datang di rumah saya ini, karena
tidak layak engkau datang kepada kami. Dan saya juga sendiri tidak layak datang kepadamu. Karena saya orang tidak layak, memang saya ini orang tidak ada gunanya. Tapi cukup katakan di situ sepatah kata, maka saya percaya hamba saya ini sembuh. Maaf, maka apa kata Yesus? Yohanes, ya, apa kata Yesus? Iman sebesar ini belum pernah saya temukan di seluruh bangsa Israel. Ini orang di luar Israel. Jadi dia berkata, iman sebesar ini belum pernah saya dapatkan di seluruh atau di antara orang Israel. Betapa dia sangat memahami bahwa Allah berkuasa menyembuhkan. Dan dia mengimani bahwa kesembuhan itu sudah ada, tinggal dia berikan kepada hamba. Maka Yesus berkata lagi, ketika dia datang pada hari penghakiman, dan dia berkata, apakah Yesus bisa mendapati iman di bumi? Kalau dia datang kembali yang kedua kalinya dan dia mendapati tidak ada orang yang beriman, kasihan. Jadi mari kita persiapkan hati kita bahwa mengimani bahwa Allah itu maha kuasa dan sanggup melakukan, maka itu akan terjadi. Ya. Yohanes pasal 10 ayat 38. Tetapi jikalau aku melakukan dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Maksudnya apa? Dia berkata bahwa kalau engkau tidak percaya kepada aku, tapi percayalah akan pekerjaan-pekerjaan yang saya lakukan, kuasa-kuasa yang saya lakukan, mujizat-mujizat yang saya lakukan, bahwa itu adalah pekerjaan Allah yang maha kuasa. Dan dia sedang mengajarkan bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Kalau aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, maka aku itu adalah satu dengan Bapa, maka aku juga memiliki kuasa. Dan dia sedang mengajarkan supaya mereka percaya bahwa aku berkuasa. Tapi dia mengajarkan lewat pekerjaan yang sedang dia lakukan, termasuk menunjukkan betapa berkuasanya Yesus. Hanya sepatah kata, matilah pohon ara itu. Ketika dia berkata, janganlah ada orang yang memakan buahmu selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Yohanes 14 ayat 10, ayat 12 sampai 12. Lalu ayat 12 berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Jadi kalau kita percaya bahwa Yesus yang mengutuk pohon itu tadi bukan karena dia marah, tapi dia sedang menunjukkan bahwa dia memang benar-benar berkuasa, maka kita percaya kepadanya bahwa dia berkuasa. Iman kita itu akan ada pada kita dan kita sanggup juga berkata dengan kuasa yang sama. Ya, kita bisa mengusir setan dengan kuasa yang sama. Asal kita percaya bahwa Yesus berkuasa. Dan iman kita itu memengaruhi hidup kita untuk tetap berani. Iman kita itu memengaruhi hidup kita untuk semakin bergantung dan percaya kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, percayalah kepada Tuhan Yesus. Ketika Petrus berkata di ayat itu tadi, dia berkata, Guru, lihatlah pohon ara itu.
telah mati karena engkau kutuk. Lalu apa kata Tuhan? Yesus, percayalah kepada Allah. Maksudnya apa? Ya percayalah kepada Allah karena Dia sanggup melakukan. Dan jika kita tidak bimbang kepadanya, maka Dia berkata, bukan hanya hal ini yang bisa engkau lakukan. Gunung ini bisa engkau berkata pindah ke laut, maka pindah ke laut. Betapa luar biasanya Tuhan mengajarkan sesuatu lewat suatu praktek yang sedang Dia perlihatkan kepada murid-muridnya. Menjadi pertanyaan, ada enggak sesuatu yang sedang dipraktekkan Tuhan lewat diri atau lewat hidup Bapak Ibu? Tapi yang dipraktekkan Tuhan itu bukan sesuatu yang baik, tapi yang buruk. Tapi bisa nggak kita bisa membaca bahwa sesuatu yang dilakukan Allah itu adalah Dia sedang mengajari kita, menunjukkan bahwa Dia adalah ada, bahwa Dia adalah mengerti, bahwa Dia adalah peduli. Kadang kita celaka tiba-tiba. Mungkin selama ini kita pergi jalan terus pulang, jalan pergi pulang, tidak pernah mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kekuatan, perlindungan, setiap ada belokan, ada orang berpapasan kita lewat, kita tidak pernah bersyukur. Lalu kita pikir ya puji Tuhan itu kebetulan saja, atau karena sudah mahir. Lalu tiba-tiba kasih satu peristiwa celaka. Kenapa Tuhan izinkan? Supaya Tuhan mungkin agar seseorang itu tahu bahwa yang selama ini yang menolong dan melewatkan adalah Allah yang Maha Kuasa. Jadi jangan kita merasa bahwa karena saya, Bapak Ibu, itu adalah suatu peristiwa supaya Tuhan mengajar kita, bukan menghukum kita. Allah mengajar kita bukan karena Dia kecewa, bukan karena Dia marah, bukan karena Dia tidak mau kepada Bapak Ibu, tapi Dia ingin mau kita semua mengenal Dia lebih, mengenal Dia lebih dalam, memahami Dia, bahwa Dia selalu bersama kita. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, terkadang Tuhan mengizinkan kelaparan kepada kita supaya diberitahunya bahwa Allah berkuasa memberi hidup dan memelihara. Kadang-kadang Bapak Ibu ada orang yang lapar terus, tidak pernah kaya. Tapi sebenarnya Tuhan bukan karena Tuhan menghukum dia, tapi Dia mengajarkan bahwa tanpa Tuhan dia mati. Tetapi sekalipun dia lapar, tapi masih hidup. Dan itu adalah Allah mengajarkan, Allah memelihara. Amin. Ya. Terkadang Tuhan mengizinkan kecelakaan yang saya bilang tadi, supaya kita betul-betul tahu bahwa Tuhan pelindung dimanapun kita berada. Ya, ada seseorang bilang kepada anaknya, hati-hati, Tuhan melindungimu. Lalu dia berkata, teman-teman saya bisa melindungi saya, kepada orang tuanya. Lalu pergi bersama teman-temannya. Setelah sampai di tempat, ada orang yang tidak baik menembak dia dari jarak jauh, dan pada saat itu dia mati seketika. Jelas bahwa teman-temannya yang dia andalkan tadi tidak sanggup melindungi dia. Kadang-kadang kita berkata, harta saya bisa melindungi saya, sahabat saya bisa melindungi saya, orang tua saya bisa
tidak suka sama Bapak Ibu dan saya. Bukan. Ya. Tapi dia mengajarkan supaya kita tahu bahwa Allah sanggup menjaga pada saat sakit. Bukan hanya dia sanggup menjaga pada saat kuat. Dia sedang memberitahu dan mengajarkan sesuatu bahwa Allah itu tetap setia kepada kita, sekalipun kita tidak berdaya, sekalipun di mata orang dianggap bahwa kita tidak berguna lagi, tidak ada manfaatnya lagi. Kadang-kala ada keluarga kita, mungkin karena kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa, tidak berfungsi, tidak bisa menolong, tidak bisa membantu, tidak bisa memasak, lalu anak-anak atau sahabat atau keluarga menganggap, oh apa gunanya lebih cepat mati. Ya kan? Tapi Tuhan tidak demikian. Tuhan mengajarkan walaupun kita mengalami sedalam itu, tapi dia berkata, aku mengajarimu dalam hal ini supaya engkau tahu bahwa saya tetap setia menjagamu. Bahkan di saat engkau telah mati sampai ke surga, aku tetap setia Allah. Aku tetap setia Allah. Jadi jangan kita menilai Tuhan bahwa dia itu setia di saat kita kuat. Jangan kita menilai Allah kita bahwa dia itu setia menjaga di saat kita punya segalanya. Jangan. Tapi mari kita lihat Allah itu apakah setia atau tidak di saat kita tidak punya apa-apa. Maka di saat itulah pasti Bapak Ibu, imannya muncul seperti emas yang murni. Itu yang dikehendaki Tuhan Yesus lewat pengajaran. Kenapa dia mengutuk pokok Allah itu? Dia mengajarkan sesuatu yang dahsyat supaya murid-muridnya bergantung kepadanya, bergantung kepada Allah, bergantung pada kuasa Allah. Karena sebentar lagi Yesus tidak ada pada mereka. Mereka berjalan sendiri, mereka bekerja sendiri, mereka berpisah antara murid dengan murid. Maka siapa yang mereka andalkan? Tidak ada. Maka inilah Yesus mengajarkan bahwa aku berkuasa menyertai pelayanan, kehidupan dan keluarga. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, terkadang kita tidak punya apa-apa supaya kita tahu bahwa hanya kepada Allah tersedia segala sesuatu yang tidak pernah habis. Yang tidak pernah habis. Dan itu artinya Allah itu Maha Kuasa. Jadi jangan pernah kita mengukur Allah bahwa Allah tidak Maha Kuasa. Kok dia tidak sanggup memberikan apa yang saya minta? Memang justru ketika dia tidak memberikan itu, disitulah kita bisa menilai dia Allah Maha Kuasa. Oleh karena itu percayalah kepada Allah bahwa Ia Maha Kuasa. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan takut, karena Allahmu yang bersamamu Maha Kuasa. Jangan bimbang dimanapun, karena Yesus yang sedang bersama Bapak Ibu adalah berkuasa. Lalu siapa yang saya takuti sekarang? Tidak ada. Bahkan orang yang percaya tidak takut mati, karena Yesus yang bersama dia berkuasa membawa dia ke surga. Amin. Ini yang paling utama. Orang yang takut mati ada beberapa tipe. Takut mati karena dia akan masuk neraka. Oh, itu masuk neraka. Itu ya. Kedua, takut mati karena takut kehilangan keluarganya, hartanya. Tapi tidak takut kehilangan surga. Lah sebentar lagi mati ya, apakah ada orang yang membawa hartanya? Kalau tidak ada, kenapa takut?
takut kehilangan segalanya. Tapi ada tipe orang tidak pernah takut sama sekali. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Yang kedua, kita belajar bahwa pengajaran yang kedua yang dikatakan Yesus di situ adalah Tuhan Yesus mengajarkan bahwa apa yang diminta Yesus akan terjadi seketika. Terkutuklah, jangan ada orang yang makan buahmu selamanya. Maka terjadi bahwa sesuatu yang diharapkan itu terjadi, sudah tersedia. Maka itu yang dikatakannya, apa yang kamu minta dalam doa, imanilah bahwa Anda telah menerima. Itulah iman. Kalau saya mau meminjam sesuatu kepada seseorang, orang itu memang tidak punya sama sekali. Contohnya saya mau pinjam obeng, tapi orang itu betul-betul tidak punya. Saya tahu juga tidak punya. Dia tidak ada persiapan di rumah sebuah obeng. Lalu saya datang kepadanya, apakah saya yakin ada? Ya tidak, karena memang tidak ada, saya sudah tahu. Apakah saya yakin bisa dia memberikan? Tidak, karena memang saya yakin, saya sudah tahu tidak ada. Tapi kalau saya datang di toko bangunan, saya mau pinjam, maka saya yakin, saya datang pasti sudah ada. Memang sudah ada tersedia di situ. Itulah iman kita. Kita datang kepada seseorang karena kita yakin sudah ada kepadanya. Dan tidak ada kepada orang lain. Datanglah kepada Allah. Karena semua yang Bapak Ibu minta itu sudah ada kepada Allah. Tinggal sikap kita. Apakah sikap kita layak kita terima atau tidak? Kadang-kadang kita mengetuk pintu, loh orang berkata ini musuh atau apa? Lah tidak kasih lah. Makanya dikatakan di ayat terakhir, jika engkau berdoa, lalu engkau mengingat ada sesuatu yang belum selesai kepada sesamamu, ampunilah dia. Sekiranya pasti Allah mengampuni. Artinya ketika kita meminta dengan penuh iman, kita pastikan hidup kita juga bersih, layak, dan cocok untuk meminta kepada Tuhan. Bagi yang meminta jodoh, percaya bahwa jodoh telah Tuhan sediakan. Tapi saya tidak tahu di mana dia ada. Tapi percaya sudah ada. Iman, siapa yang beriman ini? Yang sudah tua jangan lagi. Kasih nanti nggak bisa menghidupi kan? Tapi ini saya sudah mengajarkan bahwa kalau kita meminta jodoh contohnya, Tuhan kok tidak ada. Percaya, Tuhan sudah sediakan. Pada waktunya dia beri yang sesuai. Tapi jangan paksakan menerobos. Oh ini yang disediakan Allah. Padahal bukan itu. Oh, memaksa supaya ini, nah akhirnya kecewa pada kemudian hari. Bagi yang minta damai dengan suami dan istri, kadang-kadang di dalam keluarga salah paham, kadang ada. Tidak sependapat bisa terjadi. Tidak cocok bisa terjadi. Siapa yang ingin damai? Percayalah bahwa hanya Tuhan yang bisa datang. Dan sudah ada damai itu. Sudah tersedia damai itu. Dan tinggal kita ambil, tempatkan di dalam diri kita. Jangan kita berkata tidak pernah ada lagi kesempatan berdamai. Sudah selesai batas. Sampai nanti tidak ada lagi. Cerai, putus. Nah, sudah selesai. Berarti itu iman memang tidak ada. Tapi coba imankan. Damai itu sudah ada. Tinggal saya ambil, saya tempatkan di hati. Memang Tuhan Yesus datang di dunia ini untuk memberi damai. Ya. Bagi yang minta hasil kebun panen baik di tahun depan. Ternak
hasilnya baik tahun depan. Bisa tidak kita minta bahwa Tuhan telah menyediakan seperti ini? Seperti yang kita minta, itulah iman kita. Tapi kalau kita tidak punya iman, apalagi kalau kita berkata ya mungkin seperti ini hasilnya, ya mungkin tidak bisa. Ya apa yang kalian Bapak Ibu minta ya terjadi yang seperti yang mungkin ini. Tapi imani Allah menyediakan berkat, hasilnya baik tahun depan. Maka imanmu itu diberikan kepadamu. Kenapa? Apa yang kamu minta, anggap sudah Bapak Ibu terima. Apa yang Bapak Ibu doakan, anggap sudah Bapak Ibu menerima. Bagi yang minta anak, percayalah Tuhan menyediakan dan telah menyediakan. Tinggal menunggu waktunya. Amin. Kemarin kami minta anak 3 tahun, kok nggak ada. Tapi Tuhan membuka jalan. Sehingga ada bayi di dalam janin kandungan. Dan kita bersyukur dan mohon dukungan doa supaya bayi dalam kandungan sehat dan diberkati. Amin. Dan itu doa yang kami harap dari Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kita harus berani mengungkapkan apa yang kita minta dengan yakin Allah berkuasa memberikan, dan dengan yakin sudah tersedia kepada Allah. Contohnya bagaimana? Bapak Ibu, jangan pernah malu-malu mengungkapkan bahwa Bapak Ibu sakit. Kirim di grup, kita doa. Jangan pernah malu-malu bahwa ada sesuatu yang terjadi celaka. Kirim dalam grup, walaupun tidak punya apa-apa, tapi ini adalah tanda percaya pada keluarga. Sudah ada grup jemaat. Ini bukan suatu membuat kita menjadi hina. Tidak akan membuat kita menjadi tidak dianggap. Tapi membuat hati kita bahwa kita ini adalah punya keluarga. Lalu kedua, kita punya gembala. Kita punya orang yang saya percaya. Sehingga disitulah muncul dan disitulah kita lihat bahwa kita ini dewasa. Kita ini beriman. Bagaimana kalau contohnya minta maaf, Bapak Ibu terjadi sesuatu, ini urgen sekali, meninggal dunia, lalu tidak langsung menghubungi gembala, tidak langsung menghubungi gembala contohnya, dan memang gembala bukan maha tahu, gitu ya, bukan maha tahu. Lalu karena tidak menghubungi setengah hari, belum lagi. Satu, persiapan tidak ada. Kedua, tiba-tiba contohnya Pak Gembala sudah mengatur jadwal pergi ke Papua. Siapa yang rekod sendiri? Ya kita sendiri. Siapa yang mengumpulkan contohnya? Itu artinya bahwa perlu suatu kepekaan, perlu suatu pemberitahuan, dan itu adalah ciri orang yang beriman, ciri orang yang percaya kepada keluarganya, kepada Allah, bahwa kalau saya beritahu tidak membuat saya malu, tidak membuat saya jatuh derajatnya, tapi justru kuasa doa-doa dan dukungan membuat saya didukung dan ditopang. Di dalam doa dan iman ada kuat. Bapak Ibu, bukan saya mengingatkan, tapi memang karena kita baru-baru, tolong jika seandainya sesuatu kepada Bapak Ibu, mohon untuk diinformasikan langsung supaya kita mendukung dalam doa. Walaupun tidak punya apa-apa, beritahukan langsung, dan itu adalah suatu kehormatan kepada Allah, bahwa kita menganggap bahwa kita tidak sendirian. Ada Allah, ada sahabat, ada tubuh Kristus di dalam jemaat.
Dan itu artinya benar-benar jemaat itu adalah dewasa, beriman, percaya, punya keluarga. Amin. Saya harapkan karena akhir-akhir ini sudah beberapa hari sudah terjadi, baru saya dapat informasi Bapak Ibu. Jadi merasa ini bagaimana, gitu ya. Ya, bukan kecewa, tapi saya memberitahu sebagai keluarga Allah adalah bersatu, memberi tahu dan untuk meminta dukungan dalam doa. Kemarin orang tua saya sakit parah, dua kali masuk rumah sakit, dan yang kedua kalinya parah. Saya tidak segan-segan minta doa jemaat, saya kirim di grup, tolong doakan. Setelah sembuh, saya bersyukur, saya kirim di grup, terima kasih doanya. Dan bukan hanya grup di sini, grup jemaat yang lain, grup gembala juga saya kirimkan. Bapak Ibu ingat, kalau kita merasa bahwa saya bisa berjalan sendiri, bahwa saya bisa membelok, tidak ada yang tabrak, saya lurus, lalu tiba-tiba ada orang menghadap kita, lalu bisa membelok, lalu kita bergembira, oh saya pintar. Bapak Ibu, bisa saja Allah mengizinkan celaka supaya kita tahu bahwa bukan karena kita dulunya itu, tapi karena Allah. Seperti itulah pohon yang dikutuk Yesus. Saya ulangi, bahwa bukan karena Yesus kecewa, karena jelas dia tahu bahwa tidak ada buah karena belum musim, tapi dia mengajarkan bahwa dia berkuasa dan dia sanggup melakukan. Hal itu terjadi kepada Bapak Ibu jika Bapak Ibu percaya kepada Yesus. Amin. Percayalah kepada Allah bahwa apa yang kita doakan telah tersedia padanya dan kita akan menerimanya. Yang menjadi kesimpulan adalah sebagai orang percaya, jika terjadi sesuatu yang tidak baik, yang kurang baik, tidak beruntung, kita harus melihat pelajaran apa yang Allah ajarkan kepada saya, yang Allah beritahukan kepada saya, supaya saya mengetahui siapa dia lagi. Ya. Dan kedua, kita harus percaya bahwa Allah itu Maha Kuasa. Dan yang ketiga, jika kita meminta sesuatu, kita mengimani bahwa yang saya minta itu sudah ada. Amin. Hari ini Bapak Ibu saya tanya, sekarang dan semuanya, ada enggak satu saja, ini permintaan, satu saja minta kepada Allah untuk keluarga atau untuk diri Bapak Ibu, satu saja. Sekarang ada enggak? Ada pergumulan Bapak Ibu yang paling urgent, katakan, Tuhan, saya mau hari ini. Sudah ada, saya minta kepada Allah. Ada? Minta. Sudah minta satu? Kedua, itu untuk keluarga tadi, untuk pribadi. Kedua, minta satu saja. Apa yang Bapak Ibu mau berikan, apa yang Bapak Ibu mau minta, apa yang mau Bapak Ibu doakan untuk gereja GKI ini. Satu saja. Sudah ada? Cari tahu yang paling urgent. Minta bahwa sudah tersedia. Dua ini sekarang kita doakan. Tundukkan kepala, iman bahwa Allah berkuasa dan sudah tersedia. Kita berdoa. Ya Tuhan, hari ini dan sekarang ini juga kami telah mendengar firman Tuhan. Dan kami mengimani masing-masing jemaat yang telah menyatakan satu permintaan saja yang paling urgent kepada keluarganya. Dia sedang meminta dan dia mengimani sudah ada, sudah terjadi. Allah Maha Kuasa memenuhi bagi kita.
Dia minta untuk gereja ini. Dan apa saja yang mereka inginkan satu ini. Bapa kami percaya sesuai firman Allah. Apa saja yang kamu minta, percayalah bahwa engkau telah menerimanya. Maka hal itu akan terjadi. Terima kasih firman Tuhan. Engkau menguatkan kami bahwa kami memiliki Allah yang Maha Kuasa yang tidak kami ragukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, hamba berhenti bekerja dalam hati kami semuanya. Haleluya.